40.000 orang Mongol masuk Islam gara-gara seekor anjing membela Nabi Muhammad saat dihina oleh penguasa. Bagaimana kisah seekor anjing yang membela Rasulullah sehingga dapat memberikan hidayah kepada puluhan ribu orang untuk memeluk Islam? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat risalah Nabi, seperti yang kita ketahui, anjing merupakan salah satu hewan yang banyak ditakuti oleh sebagian orang karena dianggap suka menggigit dan seluruh bagian tubuhnya bersifat najis. Namun, tahukah kamu pada zaman Nabi Muhammad, terdapat seekor anjing yang pemberani membela Rasulullah ketika beliau dihina? Rasulullah merupakan utusan Allah dan merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Oleh karena itu, siapapun pasti tidak akan rela jika baginda dihina. Bahkan hewan pun ikut memperlihatkan sikap ketidaksukaannya ketika Rasulullah dihina. Salah satunya diperlihatkan oleh seekor anjing. Ada sebuah kisah yang cukup menginspirasi buat kaum muslimin pada masa awal Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam. Sekitar 40.000 orang Mongol masuk Islam disebabkan seekor anjing yang marah karena ada penguasa Mongol ketika itu menghina Rasulullah. Disebutkan dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tibi bahwa ada seorang penguasa Mongol yang murtad menjadi Nasrani. Suatu hari sejumlah para pembesar Nasrani dan Mongol berkumpul. Mulailah salah satu dari mereka menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Tatkala orang tersebut terus-menerus menghina Nabi, tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan berhasil mencakar-cakar wajahnya sebelum akhirnya orang-orang yang hadir bisa menyelamatkannya dari cakaran anjing. Salah seorang hadirin berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad." Ia berkata, "Bukan, namun anjing itu terlalu peka. Dia melihat aku berisyarat dengan tanganku ke arahnya, lantas dia mengira bahwa aku akan memukulnya." Kemudian dia kembali menghina Rasulullah, bahkan berpanjang kata penghinaan yang dilontarkan. Tiba-tiba anjing tersebut kembali meloncat menerkam dan menggigit kerongkongannya, lalu menariknya hingga putus. Akhirnya, tewaslah orang tersebut secara mengenaskan. Dalam kejadian itu dihadiri oleh 40.000 lebih orang Mongol, hingga akhirnya setelah menyaksikan kejadian aneh tersebut, mereka semua mengucapkan syahadat. Perbuatan mencela agama sangat tercela, demikian juga terlarang dijadikan bahan candaan untuk membuat tertawa manusia meskipun tidak ada niat melecehkan. Allah berfirman, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Ulama telah bersepakat bahwa penghina Rasulullah hukumannya adalah dibunuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ijma' ini diriwayatkan oleh banyak ahli ilmu seperti Imam Ishaq bin Rahuwai, Ibnu Munzir, Al-Qadiyyad, Al-Khattabi, dan lainnya. Akan tetapi, ada catatan penting yang perlu diperhatikan, bahwa yang melakukan eksekusi hukuman mati adalah oleh pemerintah atau penguasa yang sah, bukan main hakim sendiri. Prosedur pembuktian juga harus berdasarkan prosedur hakim. Inilah indahnya ajaran Islam. Syekh Abdul Rahman Al-Barak mengatakan, jika orang yang mencela Rasulullah adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, misalnya orang Nasrani, maka dia ini berarti telah membatalkan kesepakatan damai dengannya, sehingga wajib dibunuh. Akan tetapi, yang melakukan hal itu adalah seorang pemimpin. Allah telah memberikan pelajaran kepada umat melalui berbagai hal. Salah satu contoh sebagaimana tingkah laku seekor anjing yang marah dan menerkam orang yang telah menghina Rasulullah. Tidak hanya itu, anjing tersebut bahkan membuat 40.000 tentara Mongol ateis memeluk Islam karena berkah anjing yang membela Rasulullah saat dihina. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, tolong tuliskan sholawat di kolom komentar pada video ini agar kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Karena dengan bersholawat 1 kali kepada Rasulullah,
maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Dan jangan lupa, share juga video ini kepada seluruh media sosial agar lebih banyak lagi orang yang akan bersolawat kepada baginda Rasul.